Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai belajar tentang bilangan berpangkat. Namun sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Islam, ikuti doa berikut. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, kita mulai. Materi kita kali ini adalah bilangan berpangkat. Apa sih bilangan berpangkat itu? Waktu kelas 7 kalian pernah belajar bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat seperti ini. 2 pangkat 2, kemudian 3 pangkat 4, kemudian 5 pangkat 2, kemudian ada lagi 3 pangkat 3. Apakah 4 pangkat negatif 2? Nah, ini tetap disebut juga bilangan berpangkat. Hanya saja ini dia berpangkat negatif. Kemudian ada lagi misalnya A pangkat negatif 3. Sama, ini juga bilangan berpangkat. Apa yang dipangkatkan? Ya, A. Tapi apa sih arti dari bilangan berpangkat itu? Arti dari bilangan berpangkat, perhatikan. Kalau 2 pangkat 2 itu berarti 2 kali 2. Kemudian kalau 3 pangkat 4 itu berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sebanyak berapa kali? 4 kali. Berarti artinya ini ada 4 faktor. Kalau yang atas berarti ada 2 faktor. Kemudian kalau kita tuliskan 5 pangkat 2 itu berarti 5 kali 5. Berapa faktor di sini? Ya jelas 2 faktor. Ya, gitu. Kemudian juga ada 3 pangkat 3. Itu berarti 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 faktor. Apa artinya bilangan berpangkat itu? Kalian perhatikan bahwa 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. 2-nya ada 2 kali. 3 pangkat 4, 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Artinya bilangan berpangkat adalah hasil dari perkalian yang berulang. Ya, itu definisi dari bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang. Tuh. Kemudian bagaimana membuat ini menjadi suatu rumus? Ya, misalkan 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 kali 2. Sekarang kita buat rumus A pangkat N. Artinya A kali A kali A kali sampai dengan pangkat A tak terhingga sampai dengan kali A, hanya di sini sebanyak N faktor. Ini adalah rumus dari bilangan berpangkat. Sekarang A itu dinamakan dengan basis. Kemudian N adalah pangkatnya. Basis itu disebut juga bilangan dasar. Nah, itu pengertian dari bilangan berpangkat. A disebut basis, kemudian N adalah pangkat. Ya, tuh. Sehingga nanti kalau dibentuk yang seperti ini, 2 pangkat 2, berarti 2 yang di depan ini adalah basis, sementara 2 yang sini adalah pangkat. Ya, itu pengertian dari bilangan berpangkat.
Ya, mudah-mudahan paham sampai sini. Berikutnya akan saya lanjutkan untuk yang pangkat negatif nanti. Bilangan berpangkat. Itu pengertian bilangan berpangkat. Kemudian bilangan berpangkat itu ada 3. Ada bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, bilangan berpangkat 0, ada lagi bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat positif ya sama seperti tadi. Semisal 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 berarti 4. Itu ya. Kemudian juga bisa misalnya negatif 2 pangkat 2. Itu berarti negatif 2 dikali negatif 2. Hasilnya 4 positif. Kemudian bagaimana dengan jika negatif 2 pangkat 3? Itu berarti negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 8. Dari mana negatif 8? Negatif 2 dikali negatif 2. Min ya, minus ketemu minus. Jadi plus. Plus 4 dikali min 2. Kalau plus dikali min, maka hasilnya akan minus. Ya, kalian perhatikan, kalau negatif 2 pangkat 3, maka hasilnya negatif 8. Tetapi kalau negatif 2 pangkat 2, hasilnya, kalian perhatikan pangkatnya. Jika pangkatnya genap, berarti hasilnya akan positif. Tetapi jika pangkatnya ganjil, maka hasilnya akan negatif. Baik, contoh berikutnya. Semisal negatif 3 pangkat 2. Artinya negatif 3 dikali negatif 3. Minus dengan minus, maka hasilnya plus 9. Kemudian kalau negatif 2 misalnya dipangkatkan 5, berarti negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Perhatikan, ini ganjil. Kalau ganjil berarti hasilnya bakal negatif. Berarti ini hasilnya bakal negatif. Berapa? 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32. Itu ya. Itu hasil untuk jika bilangan negatif dipangkatkan ganjil dan genap. Tapi jika penulisan seperti ini, misal negatif 2 pangkat 2, ini berarti negatif 2 dikali negatif 2 dikali 2, maka hasilnya tetap negatif 4. Atau misalnya di sini negatif 2 pangkat 3, itu berarti penulisannya gini, 2 kali 2 kali 2, itu akan tetap bernilai negatif 8. Tuh ya. Ada bedanya. Kalau dikurung berarti nilainya nih negatif kalau dipangkatkan ganjil, tapi kalau tidak dikurung, mau genap ataupun ganjil, maka hasilnya tetap negatif. Itu untuk bilangan berpangkat positif. Paham sampai sini? Baik. Mudah-mudahan bisa paham sampai di sini. Itu untuk pangkat negatif. Ya. Berikutnya adalah bilangan berpangkat 0. Bilangan berpangkat 0. Apa sih bilangan berpangkat 0? Yang seperti apa sih bilangan berpangkat 0? Sebelum ke bilangan berpangkat 0, maka kita harus belajar dulu tentang sifat-sifat bilangan berpangkat.
Kenapa demikian? Ya, karena nanti ada hubungannya dari sifat ini. Kalian ingat bahwa dulu waktu kalian di kelas 7 itu pernah belajar sifat-sifat bilangan berpangkat. Nih yang kayak gini. Misal, ada A pangkat M dikalikan A pangkat N. Perhatikan, ini sifat perkalian, sifat pertama. Ada A pangkat M dikalikan A pangkat N. Ini berarti apa? Ini berarti seperti ini. Contoh ya, misalnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Berapakah hasilnya? Seperti ini, perhatikan. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2, gitu kan? Kemudian dikalikan lagi 2 kali 2. Di pangkat 2 kan? Sekarang kalian perhatikan, ada berapakah 2 kali 2 kali 2 kali 2-nya? Sebanyak 5 faktor. Bisa kita tuliskan berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi berapa nih? Ya, betul, 2 pangkat 5. Ya. Ada hubungan apa dari 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2? Tuh, kok jadi 5? Berarti ada hubungan bahwa 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 itu berarti pangkatnya dijumlahkan. 2 pangkat 3 ditambah 2 menjadi 2 pangkat 5. Artinya, kita bisa simpulkan bahwa jika A pangkat M dikali A pangkat M, maka nanti pangkatnya akan ditambah. A pangkat M ditambah N. Paham sampai sini? Ini untuk sifat bilangan berpangkat yang pertama untuk perkalian. Tapi di sini harus kalian ingat bahwa bilangan dasarnya atau basisnya haruslah sama. Haruslah sama. Bagaimana Bu kalau tidak sama? Berarti tidak berlaku sifat yang pertama. Gitu. Tidak berlaku sifat yang pertama. Ya. Sebagai contoh, perhatikan misalnya 25 pangkat 5 dikali 25 pangkat 3. Itu berarti 25 pangkat 5 ditambah 3. Itu berarti 25 pangkat 8. Mau dihitung hasilnya? Gak usah. Kita sederhanakan aja. Kenapa? Kalau dipangkatkan 25 pangkat 8, betapa pusingnya kalian menghitungnya. Ya. Untuk bilangan besar seperti ini, biasanya kita gunakan bentuk paling sederhana seperti ini. Ya, satu lagi misalnya 100 pangkat 8 dikali 100 pangkat 2. Berarti 100 pangkat 8 tambah 2. Berarti 100 pangkat 10. Sampai sini paham? Ya. Baik. Sepertinya untuk pertemuan kali ini hanya sampai pada sifat-sifat bilangan berpangkat saja. Nanti selanjutnya bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif kita tunggu sampai selesai belajar sifat-sifat bilangan berpangkat. Baik, sampai sini. Semoga nanti ada pertanyaan, dan jika ada pertanyaan nanti kita diskusikan melalui WA ataupun Zoom meeting dan lain sebagainya. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan beristighfar 3 kali, astagfirullahalazim, 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 dan kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.